Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Firman Talk Zero. Kali ini kita mau riding pagi ya. Sekarang masih jam 8, ya 8 lewat. Walaupun agak sedikit kesiangan, tapi kali ini gue menggunakan si Supra Helmin. Nah, posisinya udah ganti seher ya, jadi ganti seher. Jadi udah nggak dry class lagi ini. Wow, 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 wow. Dia nyebrang dari mana? Tahu dari kerekam gue ya. Kalau kerekam gue zoom sih. Itu seriusan bisa lewat celah sekecil itu paksain lewat, gila sih. Oh iya bener tuh. Wow, 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 wow. Seriously, beneran. Dia bener-bener gua terlalu terlalu maksain banget ya. Wah ini Camry pakai pelek Mercy, anjay. Camry hybrid. Oh peleknya pelek Mercy tuh, peleknya ikhlas, ya kan. Tapi fitmennya bagus loh, kayak masih senada lah, karena sama-sama sedan mewah juga kan. Karbu itu sudah terjual juga, gue ganti lagi karena kebutuhan kerja nggak bisa mengakomodir banyak barang ya, bagasinya kecil dan takinya juga kecil. Kalau gue pengen touring atau pergi yang jauhan dikit itu ngisi bensinnya susah ya guys. Kayak contoh gue keliling ya Jakarta BSD aja udah habis banyak bensin, jadi cukup repot ya ngisi terus. Sekarang gue ganti lagi ya, gue ganti lagi Supra X125 LMP. Tadinya mau ganti Matic guys, cuma gue pikir-pikir ya ini gua dulu tertarik sama motor ini tapi nggak kesampaian karena nggak dapat unitnya ya. Nyari second waktu itu nggak dapat yang bagus, nggak serap, jadi akhirnya beli piston pasti lain. Oke, nah ketika gue pakai motor ini ya jelas nanti gue bakal bikin review ya setelah ini ya, mungkin uh, next konten ya, next konten gue bakal bikin. Nah, kita sneak peek bahas dulu motor ini. Sebenarnya gue udah pakai itu dari bulan Maret ya. Ya, dari bulan Maret gue udah beli motor ini. Tapi pernah kejadian tang seher sama lahar kerekasnya tuh udah ambiar ya. Udah karu-karuan, akhirnya bunyilah tuh seperti dry class. Nah, dry class udah gua upload juga di channel gua, teman-teman bisa lihat. Nah itu penyebabnya itu. Oke, kita lanjut. Nah setelah itu akhirnya kita analisa dan ternyata benar tang hair sama lahar kerekasnya itu udah oblak hancur banget. Itu bongkar, ganti part baru, sekaligus ganti kepala seher karena kepala sehernya lecet sudah hancur juga dan harus ya. Nah ini udah istilahnya normal, jadi tidak bisa digunakan lagi. Sekedar tips buat kalian kalau teman-teman ya baru ganti seher, terutama kepala sehernya bukan stangnya doang, kepalanya juga diganti, kepala piston seher itu piston itu kalau baru ganti biasanya kan di quarter itu jadi dikerok guys, blok mesin kalian itu dikerok pinggirannya menyesuaikan ukuran kepala sehernya. Contoh seperti di teks ini ya, kayak bisa lihat ukuran seher tuh ada bermacam-macam, ada standar 0,25, 0,5, 0,75, 100 ya. OS nya, OS itu ukuran boring. Boring itu apa? Boring itu blok mesin kalian ya, bahasa bengkelnya boring itu bukan boring bosan ya, boring. Nah, itu ada ukuran-ukurannya. Nah kalau kalian pakai seher standar terus tiba-tiba bermasalah,
atau udah lecet-lecet ngebul terutama ya, ngebul, itu ring seher kan mesti ganti, kepala seher juga ganti otomatis, seperti yang dialami motor ini. Itu udah ngebul, tenaga udah nggak ada, ganti seher. Nah, ganti seher nggak bisa satu satu ukuran yang lama, standar ya standar, nggak bisa. Kalian mesti naiknya di mana, di kerok. Jadi lubang itunya ya, lubang untuk masuk ke kepala sehernya di kerok, naik satu step biasanya. Nah ini kebetulan pas gue beli second itu ketahuan OS-nya udah OS 5 guys, OS 50. Akhirnya gue naik satu step di OS 5. Jadi di kerok dikit ya, di quarter, kerok itu di quarter. Wah, Indrayan guys, kalau kalian tahu Indrayan itu kayak motor baru ya, motor baru dari pabrikan, itu nggak bisa sembarangan begitu baru pasang semua baru kalian langsung isi oli langsung geber, itu nggak bisa. Nah, ini kebetulan kita ngalamin sendiri langsung macet soalnya karena overheat, bunyinya berdecit terus nanti mau pokok ini. Jadi kebetulan sudah mau. Wow, motor apa itu? Oke, kita istirahat dulu, berhenti dulu. Oke, aku bawa air nih buat siram-siram. Jadi ini sekalian bahas ya guys. Kalau kalian baru baru ganti seher, ada namanya Indrayan. Nah, Indrayan itu nggak boleh langsung di ceber. Oh, panas banget gila. Ya, mesinnya terlalu overheat, panas nih. Nggak bisa barang kalian ceber karena panas. Ujungnya kayak gini nih nanti. Wow, luar biasa panas nih. Masukin air ya udah lah, tapi air keran aja lah. Jadi gitu guys, kalian harus bawa air satu botol paling. Jadi Indrayan itu biasanya tuh setahu gua itu sekitar 200 sampai 300 kilo pertama. Contoh, kalian baru ganti seher nih, kayak gua nih, baru ganti seher. Ya, baru ganti seher. Otomatis Indrayan kan, Indrayan itu masa dimana kalian baru ganti seher, nggak bisa kalian baru pasang seher baru langsung isi oli, pasang semua komponen langsung jalan kencang, nggak bisa guys. Itu butuh penyesuaian. Nah, ketika kalian motor ini baru ganti seher, isi oli, oke, semua dipasang dengan baik, tapi mesin itu butuh penyesuaian guys, butuh waktu penyesuaian, namanya Indrayan yang tadi gue disebutkan. Nah, kalau Indrayan itu kalian geber atau kalian pakai jarak jauh ya, ini sekarang kan gue udah mau di pick 2 nih, Cold Highland. Ini jaraknya dari rumah tuh lebih dari 30 kilo guys, udah lumayan jauh ya. Nah ini karena mungkin tadi sempat macet juga ya, sempat macet jadi overheat ya, kepanasan, otomatis ini sampai mogok nih. Tadi tuh ciri-cirinya gue pas gas bunyi jadi kayak ada gesekan kasar gitu, dan di gas hilang tenaganya guys, langsung mati mesinnya. Nah kalau kalian nggak cepet-cepet pencet handle bawah itu mogok. Wah, BYD atau satu nih, wih, ini cakep banget ini, ada warna putih sama warna hitam. Oke, back to topic. Jadi macet, digas nggak bisa ya. Kalau kalian diemin aja, itu pasti nanti masuk gigi, ujung-ujungnya mogok terus ngunci guys, kayak dipaksa ngerem gitu loh. Jadi kayak kalian itu mesinnya yang ngerem karena pistonnya macet ya, nggak bisa gerak pistonnya, pembakarannya nggak jalan, pistonnya macet, otomatis ya kalian dipaksa ngerem, kasarnya gitu. Motor akan berhenti seketika. Nah itu akan bahaya. Nah buru-buru pencet setengah kopling ya biar aman. Kalau akan pencet setengah kopling, nah baru deh setengah kopling pencet ini. Saya ingin gas, set gini, setengah gini aja guys, biar aman. Jadi kan posisinya ngelos tuh, tidak masuk gigi. Kalau kalian posisi gear berapapun, gear 3 misalnya lagi jarang gear 3, pencet itu kan langsung ngelos tuh. Nah langsung ngelos, kalian langsung buru-buru pasang sen, langsung kalian ke kiri minggir kayak gue aja, langsung buru-buru minggir. Karena gue udah detect nih, pas gas
itu nggak ada tenaganya dan ada bunyi berdecit tadi berasa. Nah, mogok nih kalau motor. Ya kita diamkan dulu sekitar ini 52 ya 3 menit ya. Sebenarnya bisa-bisa jalan aja guys, ya. Tapi tadi tuh kalau posisi kayak gitu bisa-bisa aja jalan, kan? Saya takutnya karena kepanasan mogok lagi guys, macet lagi. Karena dia belum penyesuaian. Jadi lebih baik kalian kita rehat sejenak ya. Rehat sejenak, terus berhenti. Dan nunggu mesinnya agak sedikit baru kita jalan. Ya kalau kalian bawa kopi atau rokok ya menepi dulu, ngopi dulu guys. Oke guys, karena kita udah mau nyampe tempat tujuan ya, kita mau makan dulu, lapar. Sampai tempat tujuan, itu aja guys riding kita hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga tipsnya berguna. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. See you in the next video guys. Bye bye semua, selamat kita, hati-hati di jalan ya guys.